Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan matematika 2 kali ini, untuk pertemuan 10 akan dibahas mengenai 3 hal, ada teorem parsial, limit, dan kontinuitas. Jadi mari sama-sama kita perhatikan apa definisi dari teorem itu sendiri. Nah, jadi misalkan sebuah f merupakan fungsi real dari fungsi real dan merupakan bagian dari df. Jadi turunan dari f di titik x ditulis sebagai rumus limit berikut ini. Jadi diberikan fungsi dengan dua variabel, misalnya ada fungsi x, y, sepanjang garis x, y, mulai dari y0, jadi nilai variabel y-nya konstan, sehingga f, x, y0 ini ada fungsi atau variabel, jadi turunannya disebut sebagai turunan parsial dari f terhadap x. Karena y-nya ini merupakan variabel konstan. Nah, misalkan f, x, y adalah fungsi untuk dua perubah. Yang pertama ini turunan parsial pertama f terhadap y, x. Jadi y yang dianggap konstan, dan yang kedua ini turunan parsial pertama f terhadap y, jadi yang x yang dianggap konstan. Nah, jika z merupakan nilai dari fungsi fx dan y, jadi notasi berikut ini lazim digunakan untuk turunan-turunan parsial dari f. Namun, misalkan fungsinya merupakan fungsi tiga perubah, jadi ada variabel x, y, z, maka ada tiga hal. Yang pertama, ini turunan pertama parsial f terhadap x, yang mana y dan z-nya konstan. Yang kedua, turunan parsial pertama f terhadap y, x dan z-nya konstan. Dan yang ketiga itu turunan parsial pertama f terhadap z, x dan y-nya yang konstan. Kemudian ini dinamakan dengan limit fungsi. Jadi, misalnya diberikan fungsi dengan domain bilangan real. Nah, jika nilai fungsi fx makin mendekati sebuah bilangan L, jika x makin mendekati A, namun x tidak sama dengan A, maka dikatakan L adalah limit dari fx ketika x mendekati A. Nah, di mana nilai x ini tidak sama dengan A, namun hampir mendekati A. Jadi notasinya ini adalah sebagai berikut ini. Jadi limit x yang mendekati A atau fx ini, nah jadi L ini merupakan nilai limitnya x yang mendekati A ini. Untuk limit itu sendiri ada limit kiri dan limit kanan. Jadi limit kiri ini adalah limit dari sebuah fungsi fx untuk mendekati A dari arah kiri atau kanan, atau ini sebaliknya. Jadi ini limit fungsi A, misalnya untuk mendekati dari arah kiri dinotasikan sebagai negatif, kemudian untuk dari kanan dinotasikan sebagai positif. Nah, limit fungsi A ada jika dan hanya jika nilai limit fungsi dari sebelah kiri ini sama dengan nilai limit fungsi yang mendekat dari arah kanan. Dapat diperhatikan pada slide ini yang ditampilkan merupakan sifat limit fungsi. Nah, jadi sifat limit fungsi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mulai penjumlahan fungsi, pengurangan fungsi, kemudian fungsi yang memiliki nilai konstanta K, kemudian ini perkalian fungsi, ini pembagian fungsi, dan ini fungsi yang memiliki atau yang dipangkatkan.